Halo, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Ibu. Gimana nih kabar kalian hari ini? Baik, Ibu. Baik ya, wah sampai kalian cukup bersemangat ya pada hari ini. Baik, sebelumnya pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi cerita pendek. Dan sebelum saya lanjut, saya ingin bertanya dulu. Pada pertemuan minggu lalu, ada yang masih ingat kita membahas materi tentang apa? Ya, Dinda. Minggu lalu itu kita membahas tentang tes deskripsi dan sudah belajar mendeskripsikan objek. Baik, bagus. Terima kasih Dinda. Nah, minggu lalu kan kita sudah membahas teks deskripsi ya. Kita sudah mempelajari juga definisinya, strukturnya, kebiasaan dan sebagainya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas cerita pendek. Nah, kenapa Bu kita harus belajar tentang cerita pendek ini? Tujuan belajar kita adalah untuk mengetahui apa saja sih bagian dari struktur cerita pendek itu, kemudian kita mencari tahu apa definisi dari cerita pendek, dan kita akan mengidentifikasi bersama contoh cerpen yang nanti akan kita bahas. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah sudah ada yang pernah membaca cerita pendek di sini? Iya, cerita gimana? Saya membaca cerpen judulnya itu Radio Cafe di internet. Radio Cafe di internet. Nah, menurut Sinta, bagaimana cerpen itu? Ceritanya tentang apa? Cerita itu menceritakan tentang perjuangan pada masa penjajahan Belanda. Seingat saya itu ada tokoh Kartikula, orang Belanda, dan ada orang desa juga. Jadi si kakek itu selalu mendapatkan informasi dari radio yang dia dengar. Oke, baik. Terima kasih ya Sinta sudah menjelaskan cerita pendek yang sudah pernah Sinta baca mengenai judulnya Radio Cafe ya, tentang perjuangan penjajahan Belanda. Nah, di sini saya akan menampilkan sebuah PowerPoint tentang materi kita hari ini mengenai cerita pendek. Apa bisa terlihat? Oke, nah. Pertama, apa itu cerpen? Cerpen atau yang panjang dari cerita pendek merupakan karya sastra yang berbentuk tulisan yang cerita atau kisah yang ringkas dan juga jelas. Artinya apa? Artinya cerpen itu bisa dibilang lebih singkat daripada novel. Kalian novel? Sudah pernah baca? Sudah. Kemudian, di sini kita akan membahas bersama terkait struktur intrinsik cerpen. Di sini sudah ada 6 ya, seperti yang kalian sudah membaca atau melihat di dalam buku Sahabat Indonesia, buku kita. Itu ada 6 unsur intrinsik yang terdapat dalam cerpen. Yang pertama itu apa? Coba coba baca yang pertama itu apa? Tema merupakan gagasan atau ide pokok suatu cerita. Ya, tema merupakan gagasan atau ide pokok. Jadi dalam suatu cerpen itu pasti ada yang namanya tema. Kenapa? Dari cerita yang akan kita baca nanti atau kita tulis atau yang kita baca, tema ini sangat penting karena akan menceritakan keseluruhan dari isi cerpen itu. Misalnya tadi si Sinta membaca cerpen Radio Cafe. Temanya apa? Berarti temanya tentang perjuangan ya, tentang perjuangan seorang kakek atau istilahnya orang Indonesia dalam melawan penjajahan Belanda. Kemudian yang kedua saya minta kita ya coba baca. Alur coba. Alur Ya. urutan kejadian atau peristiwa cerita. Ya baik. Alur adalah urutan atau runtunan cerita dari cerpen itu. Jadi alurnya bisa alur maju, alur mundur, flashback.
alur campuran ya. Kalau alur maju itu bagaimana? Jadi ceritanya dari awal sampai akhir dia maju, misalnya dari zaman dia SD, kemudian di SMP, kemudian sampai dia kuliah, sampai dia nikah, itu dinamakan alurnya. Alur mundur bagaimana? Alur mundur artinya dia menceritakan kisah masa lalu atau kisah yang lama. Kalau alur flashback campuran bagaimana ini? Itu artinya dia memajukan alur maju dan juga alur mundur. Oke, nah yang ketiga itu ada latar. Latar ini dapat berupa tempat terjadinya peristiwa, kemudian ada waktu, dan juga ada suasana. Ada yang tahu? Coba satu orang saya minta Zaki sebutkan contoh latar tempat misalnya. Tempat sekolah. Ya, benar. Sekolah termasuk latar tempat ya. Sekolah, di rumah, di halaman, itu namanya latar tempat. Kemudian waktu. Saya minta coba daftar kalau waktu itu misalnya bagaimana? Waktu itu pagi. Ya, benar ya. Waktu itu bisa pagi, siang, sore, malam. Kemudian yang terakhir adalah suasana. Suasananya misalnya dalam cerita ini menceritakan tentang soalnya dia pakai suasananya perjuangan kan? Tentang perjuangan, tapi suasana apa? Kayak misalnya ada sedih atau ya mencekam tegang gitu termasuk dalam suasana senang, sedih itu juga suasana. Kemudian yang keempat ada penokohan. Ya, itu meliputi tokoh atau pemain utama, kemudian pemberian nama, kemudian sifat atau perilaku. Misalnya dalam cerita Romeo dan Juliet ada yang tahu? Tahu ya. Nah itu tokoh utamanya kan Romeo dan juga Juliet. Terus tokohnya sifatnya bagaimana? Nah itu termasuk dalam kategori unsur intrinsik penokohan. Kemudian selanjutnya yang kelima itu ada sudut pandang. Sudut pandang itu artinya bagaimana pengarang itu memposisikan dirinya. Di sini bisa menjadi sudut pandang itu terbagi tiga ya, sudut pandang orang pertama, orang kedua, dan juga orang ketiga. Orang pertama itu ya misalnya aku, misalnya ibu saya menulis cerita pendek tentang perjalanan kuliah saya, ya, misalnya saya kuliah di Singapura gitu ya. Bagaimana perjalanannya? Itu baru tokoh utamanya. Saya bagi sudut pandang orang pertama. Kemudian sudut pandang orang kedua, saya menceritakan tentang cinta dan juga saya. Kemudian yang ketiga, orang ketiga itu, ya misalnya saya mendengar cerita tentang ini ya. Jadi saya tuliskan. Jadi saya tidak tahu ceritanya bagaimana, saya tidak mengalaminya secara langsung, tapi saya yang mendengarnya. Itu yang dinamakan sudut pandang orang ketiga. Dan yang terakhir ini pesan. Sudah namanya pesan, message. Ya. Hal yang ingin disampaikan oleh pengarang, biasanya pesan dalam cerita disimpulkan sendiri oleh pengarang. Jadi pesannya apa yang disampaikan? Oh, janganlah kita menjadi orang yang serakah, buanglah sampah pada tempatnya. Itu adalah termasuk dari pesan cerita pendek. Baik, selanjutnya di sini kita akan melihat membaca ya contoh cerita pendek. Nah, di sini sudah ada contoh cerpen wanita berwajah penyok. Silakan dibaca terlebih dahulu. Nanti akan kita identifikasi bersama unsur-unsurnya ada apa saja. Baik, sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, nah cerpen wanita berwajah penyok. Yang pertama, mari kita identifikasi temanya. Siapa yang tahu tema dari cerpen ini apa? Saya. Iya, silakan Zaki. Cerpen itu menceritakan tentang kehidupan seorang perempuan. Iya.
temanya tentang kehidupan ya. Dari judulnya saja sudah wanita berwajah penyok. Di sini dia menceritakan sosok wanita atau perempuan ya, atau cewek ya. Cewek ya. Cewek tahu kan cewek? Yang memiliki wajah penyok. Penyok itu apa? Penyok itu wajahnya tidak sempurna. Lihat mukanya wajahnya Hidayah kan bagus ya. Kalau ini ya gitu. Ya bagus ya. Temanya adalah menceritakan tentang kehidupan. Karena di sini juga dijelaskan kan bagaimana dia dari kecil merupakan anak yang tidak diinginkan oleh orang tuanya, kemudian dia tinggal dirawat oleh ibu asuh ya, bisa dibilang gitu. Oke, bagus ya. Nah selanjutnya yang kedua kita analisis bersama latarnya. Ada yang tahu latarnya di mana? Saya. Ya, dapat silakan. Latar tempatnya itu ada di kampung. Selanjutnya itu waktunya itu ada pagi, siang, malam. Latar suasana sedih, seperti kalimat ia sedih sekali dan mengira bulan tak tahu menunggunya. Oke, bagus ya. Jadi latar tempatnya ada di kampung, ya. Di kampung atau di desa. Kemudian ada di rumah juga ada. Terus latar waktunya ada pagi, siang, malam ya. Misalnya pada malam yang biasanya kelam dan tepat ini malam. Kemudian yang terakhir suasananya di sini sedih karena si tokoh perempuan ini merasa kesepian. Makanya dia berteman sama ini ya bulan. Oke, bagus. Selanjutnya penokohan. Siapa yang ingin menjawab? Saya Iya, dia siapa? di dalam cerpen itu terdapat tokoh perempuan yang berwajah penyok, lalu ada juga ibunya. Oke. Ya. Terus ya. Ini ya tokohnya ya sudah kita lihat bersama dari videonya wanita berwajah penyok. Otomatis yang menjadi tokoh utama dari cerpen ini adalah wanita yang tidak tahu siapa dia, namanya siapa, dari mana tidak ada. Oke, bagus ya. Selanjutnya nih, latar sudah ya. Alur siapa yang ingin menjawab? Bagaimana alurnya? Ya, Inaya. Dia menggunakan alur maju. Alur maju ya. Baik. Nah, alur maju karena ceritanya disusun dari awal hingga akhir secara berurutan ya. Waktu kejadiannya dan jangan dia menceritakan dari kecil dan ini sampai dia dikurung ya, dimasukkan di dalam satu tempat. Baik, lanjut sudut pandang. Ada yang tahu? Sudut pandangnya dia menggunakan sudut pandang orang ketiga. Kenapa ketiga? Karena di sini penulis menceritakan kisah yang tidak tahu ya ini siapa, si wajah ini siapa, karena dia menggunakan kata perempuan itu, wanita itu, jadi penulis tidak terlibat langsung ya dalam kejadian. Terakhir, pesan atau aman. Siapa yang ingin menjawab? Oh ya, silakan ya. Supaya kita bisa tetap semangat dalam menjalani hidup walaupun dengan keadaan apapun. Ya mungkin seperti love yourself, jangan pernah merasa sendiri. Oke ya, jadi kata Inaya love yourself ya. Cintai diri kamu sendiri. Jadi tetap semangat hidup ya, meskipun ya kan dari awal sudah diceritakan ya si perempuan ini anak ya
tidak diharapkan oleh kedua orang tuanya ya. Jadi dia mungkin merasa frustasi sama hidupnya, kenapa dia dilahirkan, kemudian kayak dia merasa tidak berguna. Jadi dia mencoba untuk mencari kesenangan, tapi dia tidak punya teman ya, jadi dia merasa sendiri. Bagus ya. Nah, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan tentang materi kita ini? Ya, Dinda. Saya ingin bertanya, apakah cerpen ini dibuat berdasarkan kisah nyata atau kejadian yang telah dialami oleh si penulis? Oh iya, pertanyaan bagus ya. Apakah cerpen ini dibuat atau ditulis oleh berdasarkan kisah nyata atau bagaimana? Jadi cerita pendek ini ya, ditulis tidak harus berdasarkan kisah nyata atau pengalaman seseorang, tapi bisa juga hal yang belum terjadi atau bahkan tidak pernah terjadi. Misalnya Inaya seperti itu, dia ingin membuat cerpen tentang misalnya dia menikah sama ini ya idolanya, gitu. Itu bisa saja terjadi karena ini hanya cerita ya, imajinasi bisa menggambarkan cerita asli terus kemudian ditambah imajinasi, itu boleh saja sesuai dengan imajinasi atau kreativitas dari penulis. Paham Dinda? Paham. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Jika tidak ada, di sini saya akan memutarkan audio, mohon disimak baik-baik ya. Dan sambil memutarkan audio nanti, saya akan membagikan lembar pertanyaan yang akan Anda jawab setelah mendengarkan audio nanti, kemudian ditemukan. Baik, saya akan memutarkan audio, mohon disimak dengan baik. Oke, sudah dijawab semuanya? Sudah. Saya ambil lagi ya. Saya hubungkan, jangan lupa tulis namanya dengan baik dan benar. Ya, Dinda, Ina. Tulisan berarti bagus sekali. Sudah dikumpulkan semua. Nah, artinya sudah berakhir ya pertemuan kita hari ini mengenai membahas bersama tentang cerita pendek. Nah, sebelum kita tutup, ada yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran kita pada hari ini? Iya, Zaki? Hari ini kita sudah belajar banyak hal tentang cerpen. Ada unsur-unsur intrinsik yang terdiri dari tema, latar, alur, penokohan, sudut pandang, dan aman. Baik, terima kasih Zaki yang sudah membantu untuk menyimpulkan materi kelas MIPA pada hari ini. Minggu depan ya rencana pembelajaran kita mengenai teknologi ramah lingkungan. Kita akan membahas definisi teknologi, mungkin kita akan coba praktik juga ya minggu depan. Baiklah, saya tutup kelas ini. Terima kasih karena kalian sudah menyimak dengan baik. Selamat siang semuanya dan sampai jumpa di minggu depan. Selamat